Jam minggu depan hadir lagi ke sini. Nanti kita kaji soal gimana cara menghilangkan jejak-jejak tersebut. Ya, karena kalau kita bahas dari satu sisi saja nanti nggak paham. Jadi harus menyeluruh. Udah punya buku ini kan? Oke, mudah udah. Nah, kalau bisa nanti Mbak baca aja. Insya Allah nanti akan nemu jawabannya. Ya, cara buat menghilangkan dan menetralisir jejak-jejak dari jin nasab saya tulis lengkap di sini. Karena ikhtiarnya itu bukan hanya baca ayat ini dan itu saja, ada yang lainnya. Sama kiat-kiat ketika misalnya ada bisikan ini, bisikan itu, nanti ada caranya, cara untuk menetralisirnya. Ya, secara psikologis saya taruh di sini supaya orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan berlebih itu bisa seenggaknya mengobati jiwanya yang lagi goncang, yang lagi terombang-ambing. Ya, nanti saya saranin beli buku ini. Gitu ya, Mbak? Oke. Monggo kalau ada yang mau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fajar dari Cilacap, Ustaz. Saya mau bertanya, ini dari pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz ini ada 3 hal yang menarik untuk saya tanyakan, Ustaz. Saya pernah dengar mimpi itu ada 3 macam. Yang jadi pertanyaan, ketika seseorang sudah berdoa, sudah mengusap seluruh tubuhnya dengan doa yang seperti mana Rasulullah sudah lakukan, kemudian mengusap ke seluruh tubuh, atau misalnya ini mimpinya itu jadi sulit untuk diartikan maknanya apa. Apakah mimpi yang seperti ini yang muncul ketika seseorang sudah berdoa sebelum tidurnya itu juga merupakan hanya sebatas bunga tidur saja, ataukah ini karena membingungkan sehingga termasuk dalam gangguan jin? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang jenazah. Ketika sudah diusung di keluarga, misalnya ini saya belum pernah melakukannya juga sih. Jika sudah diusung di keluarga misalnya tidak atau belum terjadi, lalu bagaimana seseorang itu mengetahui gangguan yang menimpanya atau yang menimpa saudaranya itu adalah di rupiah, dan ketika di rupiah reaksi tahu dokter dan jika kesempatan gangguan itu kemudian ada lagi, masuk lagi, seolah-olah tidak sirna gitu, jadi masih datang intens dan seterusnya di rupiah, reaksi lagi, kemudian di lain kesempatan merasa ada gangguan lagi, maka apakah kira-kira yang terjadi, maksudnya apakah ada sesuatu yang perlu dievaluasi oleh orang yang di rupiah sehingga masih terus juga, ataukah mungkin ada pada sisi orang tersebut yang memungkinkan jadi demikian. Terima kasih. Pertama tentang mimpi ya. Mimpi yang gak jelas atau ambigu. Kalau udah gak jelas, udah jelas itu bunga tidur. Karena kalau mimpi dari Allah pasti jelas, gamblang, dan itu terasa sangat membekas di jiwa kita. Kalau setan, yang dari setan itu akan membuat sedih, sehingga mimpi itu ya, di mimpi sedih di mimpi akan ke bawah ketika bangun, marah di mimpi ke bawah ketika bangun, menyesal di mimpi ke bawah ketika bangun. Itu dari setan.
Tapi kalau dari Allah itu akan bikin kita tenang dan akan membuat kita bersiap-siap. Ya. Yang kedua, tentang apakah orang itu ada gangguan jin atau tidak gitu ya. Cara ngetesnya gimana? Ya kita pakai sistem ortodoks saja, sistem lama, dengan diruqyah, kemudian kita lihat reaksinya. Itu yang paling gampang. Diruqyah, lihat reaksinya. Diruqyahnya pakai ayat-ayat apa? Ada di ayat ini, di buku ini. Ayat-ayatnya ada semua di sini. Antum nanti bacain secara gamblang, secara jelas. Jika memang di ayat ini reaksinya kok berlebih, ya, reaksinya dahsyat, ya, maka kemungkinan besar kasusnya adalah gangguan jin nasab. Dan itu bisa dikombinasikan dengan ayat-ayat yang lain tentang sihir, tentang ain. Bisa tahu dari mana? Di buku Ruqyah itu mudah sudah saya tulisin. Beli buku ini, Risalah sama Ruqyah itu mudah, 2 buku itu. Kemudian udah diruqyah masih bolak-balik terus jinnya. Nah, ini pertanyaan yang sangat culture. Jadi ini sudah sering dibahas sebenarnya, tapi nggak masalah, kita ulang lagi. Bahwa orang yang tadi ruqyah kemudian kena gangguan-gangguan terus-menerus gitu ya, itu yang harus dievaluasi apa? Coba lihat penyakit di dalam hatinya, sama ada enggak kekerasan di dalam hatinya. Itu rumus Quran yang paten. Ketika gangguan jin di ruqyah kok masih ada, pasti ada sakit dalam hati, trauma, kesedihan, penyesalan, ngacuk tuh nyesel ya, kecewa, dendam, marah, dongkol. Itu yang sering merasa terabaikan, merasa disia-siakan, merasa putus asa, kufur nikmat. Nah, itu yang menjadikan setan akan terus-menerus balik, ya. Jadi tazkiyatun nafas itu sangat penting juga. Diajak, ayo, apa yang masih ganjel di hatimu, coba curhat, suruh curhat. Kalau habis itu tutup lagi dengan ruqyah, dan insya Allah dengan pengawalan yang semacam itu akan sembuh total, insya Allah. Gitu ya, Allah alam. Saya mau nanya nih Pak Burhan, gimana Pak? Rumahnya sudah adem ayem? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Jadi untuk baca Quran lagi setelah sholat maghrib ya sudah terbiasa lagi Ustaz. Alhamdulillah. Iya iya. Tapi rumahnya udah. Jadi ini saya betul juga mau matur lagi nih. Jadi sebenarnya waktu sebelum di ruqyah dulu itu saya pernah beberapa kali diperlihatkan istrinya gini. Jadi kalau saya melihat istri itu suatu kali itu melihat seperti nenek-nenek jelek lah seperti itu. Jadi pas setelah di ruqyah beberapa hari, Ya. itu pas di pohon pisang yang pernah saya patung kemarin itu sore-sore pas di situ saya lihat lagi Ustaz. Jadi apa yang pernah saya lihat dulu istri seperti itu, kemarin saya lihat lagi. Apa itu? Istri, ya dari istri kelihatannya itu tua jelek seperti itu. Terus? Jadi setelah pergi dari lokasi pohon pisang yang saya terbangin itu sudah seperti biasa lagi. Jadi dulu pas memang saya bermimpi diperlihatkan ngomong di pohon pisang kan pohon saya terbangin seperti ini. Setelah saya terbangin itu keesokan harinya itu di sekitar pohon pisang saya terbangin itu banyak sekali kotoran manusia. Dan lingkungan tempat tinggal saya sebenarnya kalau orang ODGJ sejenisnya tidak ada seperti itu. Iya iya. Berarti gangguan masih ada ya? Saya lihatnya di istri aja seperti itu. Kalau rumah? Kalau rumah insya Allah alhamdulillah buat baca Quran sudah
Udah enak ya. Berarti ya waktu itu istrinya kan belum sempat kita rukyah. Nanti insya Allah dirukyah lagi. Ya nenek-nenek itu yang menjadikan beliau gugur waktu hamil itu 5 bulan kan. Nah itu yang bikin janinnya gugur itu. Kalau kan jenengan aja yang rukyah. Ya cara yang kemarin saya lakuin ke jenengan itu, pegang sambil berdiri. Nah, nanti kalau misalnya nggak lemas atau apa dirukukan, dirukuinya lama. Terus nanti baca ayat sajadah disujudkan, disujudinya juga lama. Buat apa? Netralisir si nenek lampir itu. Jadi ketika sujud dilamain sambil jangan baca semampunya apapun itu. Kita kalau di diri Pak Burhan sendiri udah nyaman. Alhamdulillah. Berarti nanti PR-nya tinggal ibu, istrinya. Tinggal di rukyah. Nanti ini pagi ini ada rukyah nih, TRT. Kalau mau daftar boleh. Nggak ikut tapi bisa. Nanti jam 8. Jam 8 pagi. Bisa OTS. Bisa langsung daftar. Nanti sama saya juga di sini insyaallah jadi supervisor. Monggo. Daripada ditunda-tunda mending sekarang aja. Kalau berkenan, kalau nggak ada acara ya. Itu saran saya. Jadi kalau misal masih ada aura yang nggak enak di salah satu anggota keluarga, fokusin ke orang itu. Nah dalam hal ini berarti istrinya jenengan. Moga-moga membantu dan semuanya benar-benar hilang total gangguannya. Amin Allah. Baik, cukup atau ada yang lain? Udah jam 6. Udah nggak ada ya? Oke. Salam. Punya penyakit yang aneh. Kakinya itu rasa panas sama tangannya. Sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak sembuh juga. Apakah itu jin atau bukan? Yang kedua, saya pernah belajar ilmu kebal sekitar 15 tahun yang lalu, tapi pakai Asmaul Husna, hafalan Asmaul Husna. Apakah? Tapi saya belum pernah menggunakannya, maksudnya belum pernah dicoba, ya dicoba sama gurunya, dipakai udang itu nggak apa-apa, nggak mempan. Ya sampai sekarang saya nggak pernah merapal lagi. Kan habis sholat dulu suruh dibaca Asmaul Husna itu ya. Asmaul Husnanya apa? Ya Hayu, Ya Qayyum. Wah iya. Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Baqi. Iya. Nggak saya pakai lagi. Udah lama itu nggak saya pakai. Kan saya dengar dari Ustaz juga itu termasuk syirik. Enggak, kalau syirik Asmaul Husnanya enggak ya, tapi sayang aja ya Asmaul Husna buat main gitu. Apakah itu di tubuh saya, apakah masih ada jin punya? Dulu saya juga di minum itu apa kotri. Iya. Apakah masih ada di tubuh saya kan? Baik. Itu aja? Ya satu lagi. Ya satu lagi boleh. Ya ini pertanyaan tentang riba ya tadi ya. Saya pernah ya kredit kendaraan itu setelah itu saya coba nggak pernah kredit lagi karena itu. Nah, terus yang katanya itu kendaraan yang sudah selesai saya lunas itu apakah kan riba ya? Apakah masih bisa dimanfaatkan kendaraannya itu kan hasil riba? Cukup Ustaz tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan 1 dan kedua intinya sama. Kan ngetes ya, ini jin atau bukan.
yang bapak ya, orang tuanya ini gangguan jin atau bukan, masnya masih ada atau enggak. Cara ngeceknya sebenarnya mudah, bisa pakai air, kemudian dibacakan Fatihah 7 kali, kemudian bacain surat An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sama itu ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu dibacakan, ditiupkan, diminum. Nanti akan terasa kalau misalnya memang ada gangguan jinnya, biasanya mualnya bukan main. Kalau nggak mual merinding, panas, semutan, pusing. Ini kan aneh. Yang minum air biasa dibacain kok ada gejala kayak gitu, ini nggak masuk akal. Nah kalau memang ada gejala itu berarti step 1 sudah terlewati dan ada gangguan jinnya, berarti masih ada. Tapi kalau sudah melakukan ruqyah mandiri, minum nggak ada reaksi apapun, kok gangguannya misalnya masih ada nih, masih kerasa di tubuh, maka saya sarankan untuk datang ke peruqyah yang memang profesional, ya ke Arsada atau ke peruqyah yang lain yang memang punya pengalaman yang baik dan benar di bidang ruqyah. Itu nanti diruqyah sama peruqyahnya langsung. Kadang-kadang ada momen ketika ruqyah mandiri nggak reaksi, di orang lain reaksi gitu. Kalau saya saranin seperti itu.